Ustadz, kenapa ya akhir-akhir ini karena saya sering membaca, mendengar tentang COVID-19, saya jadi takut. Batuk dikit, takut kena corona. Bersin, takut karena corona. Ini gimana cara menghadapi rasa takut yang menurut saya itu sudah berlebihan? Ya, nah ini yang harus diwaspadai sahabat-sahabat sekalian. Sekarang ini banyak orang yang boleh jadi sakit karena psikis. Ya, dengar berita bahwa gejala yang COVID-19 itu ada sesek. Tiba-tiba kok kita ngerasa sesek, kan gitu. Jangan-jangan kan gitu loh, ya. Katanya gejalanya itu ada bersin-bersin. Bersin sekali saja, ibu nanya, kenapa kamu bersin? Gitu kan. Jadi bersin jadi parno, ya. Batuk jadi parno, gitu. Bahkan ada seorang suami yang bangun tidur, batuk-batuk. Ayah, kenapa? Padahal suaminya memang waktu belum ada berita COVID-19 juga, memang ada alergi dia itu. Tiap pagi, kalau nggak bersin, batuk. Kan ada orang yang alergi pagi kan gitu. Kalau pagi itu bersin-bersin, batuk-batuk. Padahal sebelum terjadi wabah ini pun suaminya begitu. Tapi sekarang jadi parno begitu. Nah, ini gimana sih menghadapinya? Oke. Coba Anda lihat surat Al-Ma'arij, ya. Surat Al-Ma'arij. Di situ dikatakan innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya manusia itu bawaannya, tabiat dirinya itu ada keluh kesah. Suka ada khawatir yang berlebihan, ya. Jadi khawatir itu ada yang normal, ada yang tidak normal sebenarnya. Takut itu ada yang normal, ada yang tidak normal, ya. Nah, sekarang ini banyak ketakutan-ketakutan yang tidak normal. Begitu. Kenapa? Karena mungkin berita-berita begitu dahsyat, ya. Nah, caranya bagaimana? Ayat ini memberikan cara. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpa kesulitan suka putus asa. Wa idza massaul khairu manu'a. Kalau ditempa sesuatu yang menyenangkan dia lupa diri. Illal musallin. Kecuali orang-orang yang sholat. Nah, sahabat-sahabat sekalian, obat dari kegelisahan itu doa. Doa, ya. Ya, ada kekhawatiran, ada ketakutan, itu hal yang wajar. Tapi berdoalah kepada Allah. Ya Allah, lindungi hamba, lindungi keluarga hamba, lindungi masyarakat hamba dari penyakit ini. Jauhkan hamba, selamatkan hamba. Doakan juga orang-orang yang kita sayang. Nah, lalu kita ikuti prosedur, protokol kesehatan dan keselamatan. Fa'idha azamta fatawakal 'ala Allah. Sudah begitu, serahkan pada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asoba min musibatin. Ini yang harus kita yakin. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidak ada musibah yang menimpa dirimu. Tidak ada musibah yang terjadi di alam ini kecuali itu sudah Allah gariskan takdirnya. Min qabli an nabraha. Sebelum kita ini ada. Jadi, sahabat-sahabat, ketawakalan kita kepada Allah harus semakin ditingkatkan, ya. Kemudian cari ilmu pengetahuan yang berdasar. Sekarang kan banyak sekali tulisan, pernyataan dari orang-orang yang sebenarnya tidak punya kapasitas itu. Maka carilah informasi dari lembaga-lembaga yang terpercaya, dari orang-orang yang berilmu, ya, bukan dari orang-orang yang asal ngomong. Kalau ada tulisan, ya, jangan dulu di-share. Kenapa?
Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Biasakan kita ini tabayun. Begitu udah clear bahwa ini adalah dari sumber yang jelas dan ternyata ini maslahat, boleh kita share. Tapi kalau ternyata tidak, jangan sampai kita menjadi agen yang justru menimbulkan keresahan begitu, ya. Nah, jadi kalau kita ingin jauh dari sikap parno, dari takut yang berlebihan, pertama, tambah pengetahuan kita dari sumber-sumber yang benar. Kemudian, jalani hidup kita secara normal dalam arti ikuti protokol keselamatan dan kesehatan. Dan tentu saja, kalau masalah doa, saya udah nggak usah ajarin lagi. Sekarang ini banyak hikmah. Wah, orang tuh berdoanya lebih banyak, ya kan? Orang yang nggak pernah berdoa saja sekarang banyak berdoa, ya. Itu barangkali hikmahnya. Kenapa Allah turunkan musibah ini supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih banyak introspeksi diri, lebih banyak upaya untuk memperbaiki diri. Nah, tetapi jangan salah, ya. Di rumah aja juga itu ujian, ya. Ibu ada yang WA ke saya, Pak Am, kenapa ya di rumah itu saya sering berantem sama suami, ternyata enakan suami teh kerja gitu kan. Nah, jadi di sini ternyata ujian musibah itu bukan COVID-19-nya saja, tetapi apa? Istri kita bisa jadi ujian, anak kita bisa jadi ujian, suami kita bisa jadi ujian, ya kan? Anak curhat, mama aku marah-marah terus, kenapa sih? Aku mah mendingan belajar sama bu guru, sama si mama. Salah dikit marah, salah dikit marah. Gimana sih? Nah, jadi ada anak yang antara mereka juga saling mengeluh. Ari mamah kamu gimana? Mamah aku lebih parah lagi, kan gitu. Nah, ini berarti kita semua memang harus sabar. Anak harus sabar, orang tua harus sabar, suami harus sabar. Ada suami juga yang cerita, aduh, ternyata capean di rumah ya daripada di kantor. Ribet kalau di rumah itu. Nah, mendingan di kantor sekalian saya mah. Asli stres saya di rumah. Nah, jadi sekarang ini sudah mulai ada keluhan-keluhan stres di rumah. Tapi ada juga yang menikmati, ya. Ada juga yang menikmati kebersamaan, menikmati selalu makan bareng, ya, masak bareng gitu, olahraga bareng di rumah, belajar bareng. Nah, berarti kan sebenarnya bagaimana kita bisa memanage ujian ini oleh jiwa kita semuanya. Tugas kita adalah semua berlapang hati, semua menerima ujian ini. Jadi, kalau Anda merasa parno, ya dekatkan diri kepada Allah, baca hal-hal yang memang dari sumber yang bisa dipercaya, ya. Jadikan suami, istri, anak sebagai teman diskusi. Nah, itu ikhtiar-ikhtiar. Yakin kalau doa mah nggak usah diajarin lagi. Pastilah kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang ini sebenarnya ujian bersama. Ujian bersama. Dan saya sering berulang-ulang mengatakan, nggak ada yang bisa menghentikan virus itu kecuali Allah. Nggak ada, teman-teman sekalian. Tugas kita mah ikhtiar, ya. Kita menjaga jarak, kita mencuci tangan, banyak jalan-jalan dibersihkan dengan disinfektan. Itu ikhtiar. Ikhtiar, ya. Tapi ujungnya, catat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menghentikan ini. Hanya Allah. Makanya, ya, tugas kita adalah berikhtiar, berdoa, gitu. Inilah waktunya bagi sahabat-sahabat yang oleh Allah diberi kelebihan rezeki. Sok, berinfak, bersedekah, berwakaf, ya. Saya kalau baca, kalau lihat itu memang sedih, prihatin, ya. Banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa bekerja, yang sifatnya pekerjaannya harian. Itu bagaimana? Ya, Anda yang gajian per bulan, ya
apalagi ASN gitu, nggak gawe juga Anda dibayar begitu. Tapi kan perusahaan swasta itu kan boleh jadi berat juga untuk membayarnya. Nah kan, nah makanya Anda yang oleh Allah diberi rezeki yang konsisten ya, seperti teman-teman ASN itu, Anda mah beruntung, nggak gawe juga full ya gajinya. Ada beberapa kebijakan kepala daerah yang memotong gaji untuk dibagikan, untuk di-share kepada yang lain. Tapi ada juga kan yang tidak. Nah sekarang kalau karyawan swasta, ini para pengusaha itu lagi putar otak. Bagaimana dalam keadaan tidak menghasilkan, harus menggaji karyawan. Itu juga pusing itu. Jangan dianggap sederhana. Udah begitu, kita belum tahu apakah sampai Juni, apakah Juli, recovery-nya sampai akhir tahun, awal tahun. Nah ini pengusaha itu lagi memutar otak bagaimana. Nah bagi Anda sahabat-sahabat yang oleh Allah rezekinya konstan begitu, masa tidak berterima kasih? So, dari 100 keluarkanlah 20 ya. Dari 1.000.000 keluarkanlah 200.000. Dari 1 miliar keluarkanlah 200 juta. Nggak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang Allah berikan kepada Anda. Nah ini himbauan bagi sahabat-sahabat yang oleh Allah diberi rezeki yang konstan, konsisten. Coba lihat ya, sahabat-sahabat kita yang kerjanya harian. Kalau ada kerja, dapat rezeki. Kalau nggak ada kerja, tidak dapat. Kalau ada pembeli, dapat. Kalau tidak ada. Nah ini sebenarnya yang harus kita tolong, yang harus kita selamatkan. Selain tentu saja kita berusaha untuk ikut berperan serta mengurangi tersebarnya virus ini. Tapi kita harus memikirkan bareng-bareng gimana, minimal di lingkungan terdekat kita dulu ya. Lingkungan terdekat kita lah, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, ada nggak yang perlu kita bantu? Misalnya saya hanya bisa bantunya 2 orang, sok lakukan. Anda bisanya bantu 2 orang, sok lakukan. Anda bisanya bantu 1 orang, sok lakukan. Semua orang melakukan apa yang dia bisa. Nah itu yang harus kita upayakan sekarang ini. Ya, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.